Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai cara membuat pakan buatan untuk ikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ali Anzal Hasemi Rapsanjani. Dalam membuat pakan buatan, perlu diketahui apa saja tahapan pembuatan pakan. Tahapan pembuatan pakan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan metode pembuatan pakan. Yang ketiga, membuat formulasi pakan. Yang keempat, yaitu mencetak pakan. Dan yang kelima adalah mengemas pakan. Selanjutnya, bagaimana menyiapkan alat dan bahan? Dalam menyiapkan alat dan bahan, diperlukan alat pembuatan pakan yang terdiri dari beberapa jenis alat. Yang pertama adalah alat penepung, yang kedua alat pencampur atau mixer, yang ketiga adalah alat pengukus, yang keempat alat pencetak, yang kelima adalah alat pengering, dan yang terakhir adalah alat untuk pengemasan. Selanjutnya, apa saja bahan pembuatan pakan? Bahan pembuatan pakan terdiri dari bahan baku utama yang berasal dari hewani seperti tepung ikan, dan bahan baku utama yang lain adalah bahan yang berasal dari nabati atau tumbuhan seperti daun lamtoro ataupun dedak. Selanjutnya, bahan baku lain adalah bahan baku tambahan yang bisa berasal dari limbah industri ataupun limbah ternak. Kemudian, bahan baku tambahan lain itu bisa berupa vitamin dan mineral. Selanjutnya, bagaimana metode pembuatan pakan? Metode pembuatan pakan terdiri dari dua cara. Yang pertama, bisa secara otomasi, artinya dilakukan dengan menggunakan alat mesin listrik gitu. Nah, di sini beberapa contoh gambar alat otomasi. Yang kedua, bisa secara manual. Ini menggunakan alat yang lebih sederhana, biasanya skala industri rumahan ya. Selanjutnya, apa hal penting dalam meramu pakan? Dalam meramu pakan ada dua poin penting. Yang pertama, pertimbangan dalam menyusun formulasi pakan itu sendiri, dan yang kedua adalah menentukan metode perhitungan formulasi pakan. Pertimbangan formulasi pakan tersebut diantaranya kebutuhan nutrisi ikan, kebiasaan makan ikan, kemudian kemampuan organisme tersebut, dan juga tipe pakan. Selanjutnya, untuk metodenya terdiri dari 4 metode. Yang pertama, metode percent square, yang kedua adalah worksheet, yang ketiga metode aljabar, dan yang terakhir adalah metode coba-coba atau trial and error. Selanjutnya, bagaimanakah cara mencetak pakan? Mencetak pakan ini bisa pada prinsipnya harus sesuai dengan ukuran bukaan mulut ikan. Dan selain itu adalah harus menyesuaikan dengan karakteristik ataupun kebiasaan makan ikan. Dan yang terakhir, mengenai pengemasan pakan. Pengemasan dilakukan pada akhir proses produksi setelah pakan memiliki kadar air kurang dari 12% dengan tujuan untuk menjaga kualitas pakan. Dalam pengemasan perlu dilakukan pelabelan. Di sini ada beberapa poin pentingnya seperti merek dagang, produsen, bobot tetap atau bobot neto ya, bobot bersih, komposisi bahan, kandungan gizi, bentuk pakan hingga tanggal kadaluarsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.